Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini selamat datang ya para partisipan, dan di sini mungkin ada Pak Andri selaku instruktur. Kami ucapkan terima kasih kepada PCT Beach 6 yang telah mempertemukan kita, sehingga pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk latihan ya, mempresentasikan atau menggunakan virtual koordinator training. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini mungkin saya telah perkenalkan ya, nama ya itu tadi Dodo, dan kebetulan saya kerja di Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, yaitu tepatnya di bagian kepengawasan madrasah ibtidaiyah. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini mungkin saya tidak berbicara mengenai pendidikan ya, tetapi berbagi ilmu tentang atau memperkenalkan tentang saham. Nah, Bapak Ibu sekalian, saham ini ya, kita sekilas tentang saham ya. Saham ini adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Nah, perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di Bursa Efek ya, yaitu Bursa Efek Indonesia, disebut perusahaan tercatat. Nah, saham itu sendiri merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang. Nah, jadi membeli saham itu bukan untuk sekarang beli, besok atau lusa dijual kembali. Nah, itu mungkin ada sebagian orang yang memberlakukan seperti itu, namanya trading ya, trading saham. Nah, tapi pada kesempatan ini saya lebih kepada memperkenalkan bagaimana menabung saham. Sebab Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita punya uang 5.000 ya, itu bisa membeli saham ya 100 lembar Bapak Ibu. 100 lembar saham itu bisa Bapak Ibu beli dengan uang 5.000 ya. Sebab ada saham yang nilainya satu lembar 50 rupiah. Jadi kalau satuan pembelian saham itu satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau harganya 50 rupiah berarti cuma 5.000 ya. Nah, dengan membeli dengan membeli saham ya, ini salah ketik, salah tulis. Dengan membeli saham perusahaan, maka kita menjadi pemilik perusahaan tersebut ya. Ya, misalnya kita memiliki saham Bank BNI ya, atau Bank BRI atau Bank Mandiri lah, saya sebut nama-nama bank milik pemerintah misalnya ya. Kita punya 1.000 lembar atau berapa, nah itu berarti kita memiliki sebagian ya, kita menanamkan modal ke bank tersebut. Nah, selanjutnya apa sih keuntungan saham dan ada tidak risikonya? Nah, tentu keuntungan saham yaitu mendapatkan capital gain ya, atau keuntungan dari kenaikan harga. Ya, contoh ya tadi saya sebutkan, ada harga saham yang 50 rupiah itu milik PT Perumahan ya Indonesia. Itu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, harganya 50 rupiah. Kalau tahun depan menjadi 100 rupiah, nah berarti ada keuntungan ya dari kenaikan harga tersebut. Ada selisih. Tadinya kita beli atau kita ya beli saham 50 rupiah, nah tahun depan menjadi 100. Nah, itu ada keuntungan dari kenaikan harga. Nah, kemudian yang kedua ada mendapatkan dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan. Nah, setiap tahun perusahaan itu memberikan bagi-bagi hadiah. Mungkin kalau di koperasi yaitu RAT. Nah, setiap tahun dapat
RAT ya. Kita itu kalau kita menjadi anggota koperasi. Nah, sudah dapat dipastikan setiap tahun dapat RAT tergantung tabungan kita. Nah, begitupun di saham. Nah, jika kita memiliki saham 1 tahun ya, artinya melewati masa perhitungan, nah itu kita akan kebagian keuntungan, yaitu berupa dividen. Nah, ada risikonya tidak? Ya tentu ada. Yang namanya investasi ada risiko ya, yaitu kerugian atas penurunan. Nah, sebenarnya kalau tidak dijual ya tidak rugi. Nah, cuma masalahnya ketika harga turun, misalnya tahun kemarin ya, Januari lah, katakan Januari 2019, 2020 ya sekarang. Kan harga saham itu masih di atas, misalnya harga saham 5.000 ya per lembar. Nah, kemudian hari ini harga saham hanya 4.000. Nah, kalau kita jual hari ini tentunya rugi, itu namanya ya capital loss. Nah, itu ada kerugian kalau seperti itu. Nah, tapi itu jarang sekali ya kerugian seperti itu, sebab ya kita jangan nabungnya jangan langsung diambil lagi. Yang namanya kalau seperti itu kita beli emas saja misalnya ya, beli perhiasan hari ini, seminggu kemudian atau 1 bulan kemudian kita jual lagi, nah itu kan ada kerugian, ada potongan harga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada risiko likuiditas ya. Artinya perusahaan tersebut bangkrut ya oleh pemerintah atau secara hukum dikatakan bangkrut ya. Nah, maka itu akan rugi ya. Nah, selanjutnya jadi begini ya, ini itunya PowerPoint-nya. Nah, selanjutnya yaitu tentang pasar modal ya. Nah, pasar modal yaitu yang mempertemukan pihak yang membutuhkan ya, yang membutuhkan dana. Ini ada gangguan di apa? Nanti dulu sebentar, ini ada gangguan dulu. Nah, kita lanjutkan tentang pasar modal dan bursa efek ya. Jadi pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan. Sebab di bursa efek itu sendiri ada saham, ada obligasi, ada reksadana dan lainnya. Nah, kemudian bursa efek Indonesia ya itu adalah merupakan tempat atau wadah bagi para pelaku saham untuk memperdagangkan, memperjualbelikan setiap saham atau efek yang mereka miliki dan ingin beli. Nah, BEI itu ibarat mall ya, mall yang menyediakan tempat kepada para pihak untuk bertransaksi. Nah, kemudian saham di Bursa Efek Indonesia, jumlah perusahaan yang tercatat di saham Bursa Efek ini pada akhir 2019 mencapai 633 perusahaan. Nah, untuk memudahkan para investor memilih saham, Bursa Efek mengeluarkan beberapa indeks ya.
atau daftar saham berdasarkan berbagai karakteristik. Nah, yang paling terkenal salah satunya yaitu indeks likuiditas ya, yaitu LQ45. Ada 45 perusahaan atau bisa disebut blue chipnya saham Indonesia ya. Indeks LQ45 ini berisi daftar saham yang hanya terdiri dari 50 saham ya, yang telah terpilih melalui berbagai kriteria pemilihan. Nah, terdiri dari saham-saham dengan likuiditas dan kapabilitas pasar yang tinggi ya dari jumlah keseluruhan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, biasanya pemilihan daftar ini setiap 6 bulan sekali ya. Nah, ada itu. Nah, lanjut. Nah, bagaimana cara beli atau jual saham? Nah, tentunya untuk membeli saham, investor harus menyiapkan dana ya sesuai harga saham dan membayar biaya transaksi untuk perusahaan sekuritas atau fee broker ya. Nah, sedangkan untuk penjualan saham, total dana yang didapat investor adalah nilai sesuai harga jual saham dikurangi biaya transaksi, ada PPH ya. Nah, kemudian biaya transaksi berbeda-beda setiap perusahaan sekuritas. Ada yang 0,2%, ada yang 0 sampai 0,3 ya, termasuk PPN dari nilai transaksi dan ditambah PPH ya 0,1% khusus untuk transaksi penjualan, tapi itu juga. Nah, contoh lah kalau kita ingin membeli saham ya, pada Januari kemarin kita punya uang tabungan atau punya uang lebih ya. Nah, kemudian kita dibelikan saham. Nah, harga saham per lembar misalnya 1.000 ya. Nah, kita membeli 2 lot saja. 2 lot kali 100 saham ya, tadi itu kan 1 lotnya itu 100 saham ya, 100 lembar ya. 100 lembar saham. Jadi kalau 2 lot berarti 1.000 lembar saham. 2 lot berarti 200 lembar saham kali 1.000. Jadi artinya 200.000. Nah, ada biaya transaksi. Misalnya katakanlah perusahaan sekuritas tersebut memberlakukan biaya transaksi yaitu 0,3%, jadi Rp600. Nah, berarti dana yang diperlukan yaitu 206.000. Nah, itu kalau mau membeli ya, contohnya membeli saham. Nah, kemudian jika menjual, nah pada Desember 2019 misalnya, nah ada kenaikan ya, yaitu harga per lembarnya jadi 1.200. Nah, kita kan tadi memiliki 2 lot, yaitu kali 100 saham berarti 200 ya. 2 lot itu kan berarti 200 lembar. Nah, kali 1.000, misalnya harganya naik jadi 1.200. Nah, jadi dapat dijual dengan nilai 240.000. Nah, dipotong misalnya ada pi ya, misalnya 3%, kemudian ada tadi PPH misalnya atas transaksi jual beli 240, jadi yang diterima oleh kita 239.000 ya. Nah, tadi kan modalnya hanya 206.000, berarti kita Rp600 ya. Berarti kita mendapatkan keuntungan kurang lebih 30.000. Nah, itu kan hanya 2 lot memilikinya. Nah, kita mulailah. Sekarang bagaimana memulai investasi ya? Ya, yang pertama buka rekening ya. Nah, di mana buka rekeningnya? Sekarang ini Bapak Ibu sudah serba online. Kita tinggal pergi saja ke idx.go.id ya. Nah, dicatat ya, idx.go.id. Nah, di situ
tinggal dicari-cari mana sekuritas ya. Nah, jadi buka rekening dulu harus memiliki rekening, yaitu disebut RDI ya, rekening dana investasi. Nah, tentunya di samping rekening RDI kita juga di sini harus memiliki rekening biasa ya, rekening konvensional. Nah, sebaiknya misalnya kita memiliki rekening kita itu BNI. Ya, sebaiknya sekuritasnya BNI. Kenapa? Supaya tidak ada biaya administrasi itu transaksi transfer ya, supaya tidak ada biaya transfer. Kalau dari BNI ke BNI kan tidak ada transfer. Nah, tetapi kalau beda bank, misalnya kita memiliki banknya bank BRI, kemudian RDI atau rekening dana investasinya BNI, nah itu tentu ada biaya transfer. Nah, kemudian sisihkan dana ya. Nah, pilih saham. Nanti di Bursa Efek itu kemudian beli saham secara rutin. Nah, tabungan Anda akan melimpah ya. Nah, ini langkah-langkahnya yaitu siapkan dokumen pribadi. Ini paling pokok yaitu KTP, NPWP. Nah, itu untuk membuka buku tabungan di bank sekuritas ya. Nah, kemudian mungkin ada tambahannya yaitu kartu keluarga. Nah, nanti kita buka ya link perusahaan sekuritas tersebut, di situ banyak nanti akan ada ya di depan. Nah, ini kemudian isi formulir ya di perusahaan sekuritas. Nah, selanjutnya setor ya. Setoran awal berapa? Bahkan sekarang ada yang cuma 100.000 Bapak Ibu. Jadi mau buka rekening RDI ya, rekening dana investasi tidak perlu besar. Ada yang hanya 100.000 punya modal 100.000 bisa kita memiliki rekening RDI ya. Rekening dana investasi untuk transaksi jual beli saham, obligasi maupun reksadana. Nah, itu ya. Kemudian kalau sudah begitu ya sudah kita siap berinvestasi, siap untuk nabung saham ya. Nah, nanti kalau sudah menjadi investor kita akan memiliki kartu, tapi bukan kartu ATM seperti ATM. Nah, ini ya, kartu akses KSA ya. Slogannya yuk nabung saham ya. Nah, itu nanti akan mendapatkan kartu investasi atau SID juga ya disebutnya, identifikasi diri ya pribadi. Nah, ini perusahaan-perusahaan sekuritas, saya tidak mengarahkan kepada salah satu, silahkan pilih ya. Mau yang BUMN ya banknya, di sini ada BNI misalnya, Mandiri. Nah, kemudian ada Bahana ya. Nah, ada bank-bank swasta. Nah, silahkan. Nah, itu tergantung, kata saya juga tergantung bank mana yang Ibu miliki supaya matching, artinya tidak ada biaya transfer ya kalau sesama bank. Jadi kita punya bank misalnya bank konvensional ya, ATM BNI, nah maka kita buka BNI Sekuritas ya. Nah, jadi, dan sekali lagi tidak perlu Bapak Ibu pergi ke bank, secara online ya. Nah, kemudian tadi disebutkan ya, ada saham-saham penghuni indeks LQ 45 ya, ini periode Februari Juli 2020 ya ini. Nantilah kita dilihat-lihat saja di website ya kalau ingin secara jelasnya. Nah, ini daftar yang tadi, tapi secara rinci nama perusahaannya ada ACS ya, kemudian ada Adro, ada Akra, ada ANTM ya, ini Aneka Tambang, BBCA ya, Bank Sentral, BBNI, BBRI ya, Bank BRI, BBTN, Bank BTN, BMRI, Bank Mandiri ya, dan seterusnya. Nah, kemudian
sampai 45 ini ya. Nah ini perusahaan BUMN. Nah kita juga selaku warga Indonesia yang tentunya mendukung badan usaha milik negara ini BUMN yang sudah go publik, artinya yang sudah ada di Bursa Efek ya, yaitu Adikarya, nama kode sahamnya ADHI, ada PT Antam, ada BBNI, BBRI, BBTN, BMRI, ada Garuda, ya, Indofarma, Jasa Marga, dan sebagainya. Ini kurang lebih ada 20 ya. Nah ini ada perusahaan gas, ada tambang batu bara, ya, pembangunan perumahan. Nah ini tinggal nanti ya kita lihat-lihat lah, kita itu Telkom, ini ada Waskita Karya, ada Wijaya Karya ya, itu yang di bidang konstruksi ya. Nah ini contoh ya, contoh chart ya atau grafik ya. Nah ini Januari misalnya harga Dep Store Matahari ya, ini 4.000 ya. Hari kemarin ditutup ya 1.490 ya. Pada Januari yaitu 4.000. Nah sehingga kalau beli sekarang ini suatu itu ya, suatu keuntungan beli saham pada hari ini, nabung saham. Karena dengan adanya COVID-19 ini kena dampak ya saham juga. Amrol. Kenapa amrol? Karena investor luar negeri menarik dananya. Dikuras habis ya Bursa Efek Indonesia. Nah untuk itu kesempatan kita selaku warga Indonesia, mari kita investasi di negeri sendiri ya. Nanti jangan sampai Bursa Efek kita dikuasai oleh orang luar. Nah ini BBNI ya, pada bulan Januari ya, ini 1 Januari ya 8.000. Nah kemudian sekarang hari kemarin ini ditutup ya tanggal 16 April, berarti hari kemarin 15. Sekarang tutup bursa karena COVID-19 ini ada perubahan, yaitu sampai jam 3 sore. Nah biasanya sampai jam 4 sore. Nah pada bulan Januari 8.000, sekarang berapa? Di kisaran 4.000. Memang saham-saham itu amrol sampai 50% ya, ada sampai yang 70%. Nah termasuk bank-bank ya ini. Ini salah satu contoh. Nah kemudian ini juga SMGR ya, Semen Indonesia. Pada Januari di atas ya sekitar 12.000. Nah sekarang 6.650. Nah kemudian ini Unilever ya. Nah kalau sebangsa itu konsumer tidak terlalu menurun. Sebab kalaupun COVID dibutuhkan ya, kita butuh sampo, kita butuh sabun cuci, sabun bermacam-macam. Kebutuhan itu jadi tidak terlalu turun. Dulu ya 9.000-an ya, kurang lebih 8.000 lah lebih. Nah sekarang kemarin hanya turun berarti kurang lebih 30% ya, karena ada COVID itu. Nah kemudian ada Indofood ya. Nah ini ada Bank BCA yang lumayan, nilai per lembarnya mencapai 26.200 ya hari kemarin. Nah hari ini tadi ini posisinya bukan turun tapi naik ya. Nah saya tidak cek ya hari ini. Nah kemudian ini ada tips ya atau ajaran Warren Buffett sebagai
Ada saran-saran ya, yaitu jangan biarkan event mempengaruhi keputusan Anda. Nah, Warren Buffett, orang yang terkaya juga ya, saya telah membeli bisnis dan saham selama bertahun-tahun. Nah, saham sekitar 71 tahun dan bisnis mungkin selama itu juga. Nah, tinggal dibaca lah itu ya. Nah, kemudian yang kedua, pesannya jangan menyesal ketika saham jatuh. Nah, kalau sekarang sebagai pelaku ya, investor misalnya, kemarin itu kan saham jatuh ya, waktu copit itu. Nah, itu jangan menjadikan penyesalan. Ya sudah aja diamkan, nanti juga toh pada waktunya naik juga. Nah, jangan berpikir Anda harus jadi ahli untuk mendapat profit dari saham. Tidak ada yang ahli ya. Warren Buffett juga kalau memang sedang jatuh saham ya berarti tabungannya melorot juga. Nah itu. Nah kemudian jangan mengejar profit instan ya, keuntungan yang cepat. Tidak ada yang cepat ya Bu, Bapak Ibu. Apalagi investasi saham itu. Kemudian jangan taruh uang Anda dalam Bitcoin untuk waktu lama. Nah itu. Ini saran-saran Warren Buffett. Nah kemudian ada 3 tips ya dalam berinvestasi. Ini menurut Lo Keng Hong ya, yang dijuluki Warren Buffettnya Indonesia. Nah, Lo Keng Hong ini keuntungan sekarang sekarang aja ya dari dividen itu 16 miliar Bapak Ibu. Nah itu. Nah pertama ya, pesan beliau atau 3 tips beliau yaitu memastikan perusahaan tersebut menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Ya, good corporate governance. Jadi ya kita harus memastikan lah bahwa perusahaan tersebut bukan perusahaan aba-aba, sebab memang artinya hanya ingin meraup dana dari masyarakat sehingga pengelolaannya asal-asalan. Nah kedua, investasi di perusahaan yang memiliki keberlanjutan usaha yang bagus dan terus prospektif ya. Ya misalnya kalau hubungannya dengan konsumer ya atau konsumsi ya itu tidak pernah akan berhenti. Nah kalau punya saham perusahaan berarti seperti punya mesin pencetak ya. Nah ketiga, investor juga dapat membeli saham yang bervaluasi murah. Nah itu tadi saya ada saham-saham yang murah. Nah tinggal di itu nanti yaitu saham PPRO misalnya yang BUMN itu ada yang atau nilainya hari ini antara Rp51 Rp52. Itu sangat murah ya. Jadi kalau punya uang 5.000 pun kita bisa membeli saham 100 lembar ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian ya untuk penjelasan. Nanti kita sharing, kita tanya jawab ya untuk lebih lanjutnya. Nah silahkan untuk sementara itu oleh moderator ya, kembalikan ke moderator. Ya.
Ya, Bu, gimana, Bu? Eh, ya, ya, boleh. Ya, eh sepengetahuan ya, atau sepanjang saya yang ketahui ya, ya bukan gambling, Bu. Sebab itu tadi, dalam jangka panjang tidak mungkin saham misalnya sekarang harganya Rp50 per lembar misalnya. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang tidak mungkin tetap Rp50. Itu tidak mungkin ya. Belum ada yang kejadian seperti itu. Kecuali yang memang perusahaannya bangkrut. Nah itu lain lagi. Nah jadi kalau deposito kan itu produk bank ya. Jadi di bursa efek itu yang ada satu rekening itu bisa melakukan ada saham ya, kemudian ada reksadana, nah kemudian ada obligasi ya, utang negara. Nah kalau deposito adalah produk bank yang bunganya tetap memang kalau deposito misalnya per tahun 4% ya. Nah kalau di saham bisa jadi dalam 1 tahun itu 50%, Bu. Tapi turunnya juga kemarin saja seperti tadi yang disebutkan oleh saya ya, beberapa memang sekarang Januari sampai sekarang itu ya IHSG itu turun sampai 26%. Nah termasuk tadi hampir semua bank lah, termasuk hampir semua saham maksud saya, hampir semua saham ya, termasuk saham-saham bank itu juga terjadi penurunan yang sangat drastis mencapai 50%. Nah maksud saya gitu, pada kesempatan ini kesempatan untuk kita orang Indonesia untuk menabung saham. Nah coba lakukan selama setahun ini ya, mulai dari sekarang dalam posisi itu. Jangan besar-besar lah, satu bulan misalnya 100 sampai 500 ribu gitu ya. Jangan, saya tidak merekomendasikan untuk langsung beli saham 5 juta 10 juta, jangan itu, apalagi untuk awal itu. Sedikit aja dulu ya, yang penting kita punya rekeningnya ada dulu ya, RDI namanya, rekening dana investasi. Nah sekarang tidak perlu datang ke sekuritas ya, ke bank sekuritas, tinggal secara online lah kita pasti dikabulkan ya itu. Sebab tidak bukan pinjaman bank ya. Membuat rekening RDI itu bukan seperti mau minjem bank yang ribet, tidak. Itu sama halnya dengan kita membuat rekening di bank-bank konvensional. Nah, sebab apa? Kalau tidak punya rekening dana investasi atau RDI, ya kita tidak bisa nabung saham gitu. Nah, belilah saham-saham yang milik pemerintah yang harganya sekarang memang sangat murah gitu. Ada yang murah. Kan kalau yang Rp50 per lembar ya, per lembar, satu lotnya 100 lembar. Berarti hanya 5.000. Kalau 100.000 berarti berapa lembar? Nah, kita punya saham. Coba saja 1 tahun terus rutin ya, dan bisa berkala. Artinya bisa otomatis uang kita ditransferkan oleh pihak sekuritas ya, dengan otomatis misalnya setiap sebulan sekali, setiap tanggal habis gajian misalnya lah 100.000, habis gajian kita luangkan ya, sisihkan 100.000, 1 tahun kan 1.200.000. Nah coba berapa kenaikannya? Kalau jadi 2 juta kan berapa persen? Kalau akhir tahun itu kita jadi nilainya jadi 2 juta, nah itu kan sudah berapa persen? Kalau di deposito mustahil Ibu. Uang 1 juta kita nabung deposito ya,
tahun depan atau katakanlah Desember tahun depan misalnya jadi 1,5 juta, tidak nonsen ya, tidak mungkin ya. Nah tapi kalau di saham itu mungkin, sangat mungkin ya. Apalagi sekarang masalahnya ini posisi atau kondisi bursa efek kita itu sedang ada di bawah ya. Kenapa? Yaitu tadi karena investor asing itu menarik dana sebesar-besarnya dari Indonesia ya, dari bursa efek. Nah maka kesempatan dipegang alih oleh kita selaku warga negara Indonesia. Sebab apa? Hanya 2% ya. Warga Indonesia itu kurang lebih 250 juta. Nah, yang sudah aktif di bursa efek itu hanya 2% Bapak Ibu. Ya, kurang lebih. Jadi tidak itulah. Ya memang benar tidak stabil ya. Harga tidak stabil, fluktuasi, artinya ada naik turun. Nah, tapi kalau dengan sistem atau dengan cara menabung secara rutin 1 bulan itu bisa dirasakan Bapak Ibu ya. Nah itu silakan yang lainnya. Bagaimana Ibu? Ibu dokter ya? Ya. Ya maksudnya itu ke bank atau kemana Bu? Berjangka itu di bank? Ya, ya kan bank itu masalahnya ya. Bank itu kan hanya nabung kita atau misalnya ya ada nabung berjangka, kemudian ada itu gitunya deposito kan itu cuma itu mungkin ada deposito. Nah, investasi emas. Nah kalau emas Ibu ya itu memang ada, maksudnya hanya untuk mempertahankan inflasi. Harga emas itu tetap, misalnya kita hari ini memiliki 10 gram emas, 10 tahun yang akan datang tetap 10 gram emas. Nah cuma nilainya yang beda. Kalau sekarang misalnya 10 gram itu kalau Mas Antam sekarang itu kurang lebih 900.000 ya 1 gramnya. Berarti kalau 10 gram 9 juta. Nah 10 tahun yang akan datang mungkin saja harganya 1 gram jadi 2 juta itu. Berarti uang kita jadi 20 juta. Artinya untuk mempertahankan nilai ya, nilai itu nilai investasi gitu untuk mempertahankan. Kalau di bank ya itu kan sesuai dengan itunya lah, instrumennya. Kalau berjangka ya tidak mungkin lebih dari 4% lah Bu untuk sekarang itu. Sebab tidak ada ya pihak bank yang deposito misalnya sampai belasan persen. Nah kalau mau aman yaitu ada obligasi. Nah kita memberikan utang kepada pemerintah itu bisa 8% Bu per tahun. Ada ya disebutnya obligasi atau reksadana obligasi. Iya reksadana yang tetap itu bisa 8% per tahun.
Nah itu kalau di bank itu tidak mungkin sebab itu kan uangnya memang dikelola oleh manajemen investasi, disebut manajer investasi. Nah sehingga mampu membayar sampai 8% per tahun. Nah itu kalau di bursa efek ya. Ya itu tadi syarat utamanya yaitu kita memiliki rekening dana investasi, yaitu di bank sekuritas ya, perusahaan sekuritas itu. Ya itu kelebihan, tentu masing-masing ada kelebihan ada kekurangannya. Cuma kalau punya rekening dana investasi, terus terang saja saya punya uang 10.000 bisa bisa nabung gitu. Dengan itu membeli saham 50.000 bisa 100 lembar gitu. Yang harganya 50 rupiah. Ya itu terima kasih Bu.